Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Alexander Lulu, SHUT MSI, salah satu dosen pada program studi kehutanan, Fakultas Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Universitas Gorontalo. Dengan NUPTK 054477 2673130373. Sebagai dosen, dituntut dan diwajibkan dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Video ini dibuat dalam rangka pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja tridharma perguruan tinggi atau disingkat PDD UKT-PT, khususnya di aspek pengajaran. Perkenalkan, kali ini saya akan mendeskripsikan mata kuliah yang saya ampu, yakni mata kuliah Teknik Inventarisasi Sumber Daya Hutan. Saya akan memulai deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah Teknik Inventarisasi Sumber Daya Hutan. Mata kuliah Teknik Inventarisasi Sumber Daya Hutan merupakan mata kuliah wajib pada semester 5 di program studi kehutanan, Fakultas Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Universitas Gorontalo. Mata kuliah Teknik Inventarisasi Sumber Daya Hutan memiliki bobot 3 SKS dengan rencana pertemuan sejumlah 16 kali, yang di dalamnya sudah termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah Teknik Inventarisasi Sumber Daya Hutan merupakan mata kuliah keahlian pada program studi kehutanan. Mata kuliah ini memberi pemahaman dan keterampilan serta menambah skill kepada mahasiswa tentang bagaimana cara mengetahui potensi sumber daya hutan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pemberi kebijakan pada bidang kehutanan. Adapun materi pada mata kuliah ini membahas tentang yang pertama, pengertian dan ruang lingkup inventarisasi hutan. Yang kedua, bentuk tegakan pohon. Yang ketiga, teori sampling dan peranannya dalam inventarisasi hutan. Yang keempat, metode-metode sampling dan inventarisasi hutan. Yang kelima, tabel volume dan penggunaannya. Dan yang keenam, riap tegakan beserta penaksiran dan pemodelannya. Capaian pembelajaran lulusan S1 Kehutanan yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah: yang pertama, mahasiswa memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, disertai sikap religi dan sosial yang melekat kuat sebagai identitas diri seorang himbauan serta tenaga profesional pada bidang kehutanan. Kedua, mahasiswa mampu menguasai teknik inventarisasi potensi sumber daya hutan dan menganalisa untuk pengelolaan hutan lestari. Yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan proses pembelajaran mata kuliah Teknik Inventarisasi Sumber Daya Hutan dengan manfaat kemajuan IPTEX dalam mendukung terselenggaranya pembelajaran bidang kehutanan. Yang keempat, mahasiswa harus memiliki keterampilan atau skill dalam teknik pengukuran tegakan pohon. Yang kelima, mahasiswa memahami dan mampu menerapkan teknologi komputer dan sistem informasi dalam bidang kehutanan. Yang keenam, mahasiswa mampu menerapkan metode pembelajaran penaksiran potensi hutan dan model pertumbuhan tegakan secara cepat. Yang keenam, proses pembelajaran mata kuliah ini menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam partisipatif, kolaborasi melalui diskusi kelompok, serta penugasan berupa tugas individu dan tugas kelompok. Jadi, metode yang saya gunakan pada saat pembelajaran yaitu yang pertama yaitu pendekatan secara saintifik, kemudian secara strategi yaitu tatap muka di kelas atau pembelajaran secara luring. Kemudian metode saya menggunakan self-directed learning,
cooperative learning, dan project based learning. Kemudian praktik kegiatan yaitu kelompok dan diskusi. Baik, demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah teknik inventarisasi sumber daya hutan untuk mahasiswa prodi kehutanan Fakultas Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Universitas Gorontalo. Berikut cuplikan pembelajaran yang saya lakukan secara tatap muka di ruangan kelas. Selamat menyaksikan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi nikmat kesempatan, kesehatan, sehingga masih dapat mengikuti perkuliahan pada hari ini. Jadi baik, hari ini saya akan memaparkan mata kuliah tentang teknik inventarisasi sumber daya hutan ya. Jadi ini sudah masuk pada pertemuan ketiga, karena pertemuan pertama sebelumnya pada pertemuan pertama itu kita membahas tentang kontrak KRS atau membahas RPS maupun penilaian. Kemudian pada pertemuan kedua itu kita masuk pada pengertian dan ruang lingkup inventarisasi. Oke, jadi materi ketiga ini kita tentang bentuk tegakan ya. Materi pertemuan hari ini yaitu tentang bentuk tegakan. Jadi sebelum kita masuk pada materi sebelumnya, mungkin alangkah baiknya kita awali dengan doa ya, doa sebelum belajar. Mungkin Ilham bisa pimpin. Terima kasih teman-teman. Sebelum kita mulai aktivitas pada hari ini, sebaiknya kita mulai dengan doa, dengan pekerjaan dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Baik, saya absen dulu ya. Sudah lumayan Bu? Iya. Kita yang Uno, Iya. yang nulis Putri Kariji, Siapa hadir? Silvana Karim, Hadir. Julkifli Bambay, hadir. Sonia Selina Maroto, Hadir. Olivia Marona, Hadir. Muhammad Ilham Widodo, hadir. Elsa Muruto. Hadir. Sebelumnya kita sudah membahas tentang hutan. Kira-kira ada yang tahu apa itu hutan? Yang masih ingat pertemuan sebelumnya tentang hutan? Oke, Silvana. Jadi hutan itu adalah suatu hamparan yang berisi pepohonan yang didominasi oleh pepohonan. Oke, baik. Ada lagi? Itu ada flora, fauna, biotik maupun abiotik. Tetapi di hutan itu yang mendominasinya adalah pohon. Ya. Kemarin juga kita sudah belajar tentang inventarisasi, karena kita hari ini mata kuliah kita itu tentang teknik inventarisasi sumber daya hutan. Saya mau tanya dulu, apa itu inventarisasi sesuai pemahaman teman-teman? Oke. Inventarisasi menurut saya secara umum itu teknik pengumpulan data, pencatatan, pengelompokan bahkan dan pendataan secara sistematis untuk suatu objek. Oke, jadi jawaban teman-teman benar ya. Jadi inventarisasi sumber daya hutan ya. Jadi di sini ada tujuan ya, tujuan inventarisasi. Jadi ingat-ingat saja tujuan inventarisasi itu yang pertama itu perencanaan. Jadi tujuan pertama itu perencanaan, kemudian yang kedua pengelolaan, dan yang ketiga itu adalah pengambilan kebijakan ya. Jadi tujuan inventarisasi ini untuk ketiga manfaat ini atau fungsi ini. Jadi mungkin pada slide ini saya minta tolong kepada speaker dibacakan. Baik, manfaat inventarisasi pada tanaman pohon. Yang pertama, dapat mengetahui beberapa meter kubik kayu dalam keadaan rutin yang dimiliki dalam hutan tersebut. Yang kedua, dapat mengendalikan penambangan yang berlebihan. Dan yang terakhir, dapat
mengetahui jenis-jenis sumber benih. Jadi itu ya, jadi manfaat inventarisasi ini yaitu yang pertama kita akan mengetahui jenis apa yang potensi sehingga kita bisa dapat mengambil sumber benih ya. Jadi perlu teman-teman ketahui sumber benih yang paling sehat itu adalah sumber benih yang masuk dari hutan ya, atau di bawah induknya. Itu yang paling sehat dibandingkan teman-teman menanam langsung di persemaian atau di rumah. Jadi yang lebih baik itu sehatnya itu ada di bawah induknya. Kemudian 3M itu atau yang ditinggalkan ada 4 ya, teman-teman ketahui, yaitu yang pertama ada semai, ada pancang, biang dan pohon. Jadi anak-anak kehutanan atau orang hutan harus mampu mendeteksi ciri-ciri tersebut ya. Jangan sampai ketika masuk dalam hutan semua jadi bidang pohon, padahal ada masing-masing level ya. Oke, ini saya di bentuk 4 tadi. Jadi ada ciri-cirinya ya, lebih spesifik. Jadi mungkin Aldian bisa bacakan. Bentuk tegakan mempunyai ciri-ciri yang dibagi menjadi 4 kategori. Pertama, semai yang mempunyai ciri-ciri tinggi tegakan kurang 5 meter, tetapi memiliki diameter batang kurang dari 10 cm. Yang ketiga, tiang yang berdiameter di antara 10 cm sampai 20 cm. Yang keempat, pohon yang memiliki diameter lebih dari 20 cm. Oke, jadi itu ya. Jadi di sini ada 4 bentuk tegakan ya. Kalau teman-teman tadi lihat hanya segi gambarnya saja, tapi di sini ada perbedaan lebih spesifik. Ya, jadi mungkin kita bisa bantu bacakan. Dasar-dasar ukuran batang pohon, ukuran batang pada dasarnya diarahkan pada pengukuran yang berbeda dari panjang batang. Sedangkan besaran volume bukan hasil langsung dari suatu pengukuran tetapi merupakan hasil perhitungan. Untuk tujuan pengukuran tersebut dikenal beberapa alat ukur sebagai berikut. Yang pertama ada alat ukur panjang seperti atau skala yang diberi skala atau notasi ukuran. Kedua ada alat ukur diameter yang terdiri dari meteran, pita ukur kaku, ukur dan saliran. Jadi ini beberapa dasar pengukuran batang ya, dengan menggunakan alat-alat ukur seperti yang ada di slide ini. Jadi inilah gambarnya ya. Yang ini itu yang sebelah kanan ini adalah kaliper ya. Bisa teman-teman lihat, tapi kaliper ini terbatas kalau pada pohon yang memang sangat besar. Jadi biasanya kalau yang besar itu sudah menggunakan volumeter atau senti ya, seperti yang ada di bagian bawah. Buat secara manual ya kaliper. Dan inilah beberapa alat ya, alat yang nantinya akan digunakan pada inventarisasi. Pertama adalah meter, ada kristenmeter. Bisa kristenmeter ini digunakan pada ketinggian pohon ya. Kemudian ada kuas atau biasa kuas menjadi biasa saat ini kita gunakan kilos ya, mudah. Kalau dulu itu memakai cat atau kuas untuk menandakan pohon. Jangan sampai teman-teman mengukur semua pohon pada kawasan diulang-ulang terus di tempat yang sama. Jadi sehingga setelah mengukur ditandai dengan cat atau kilos ya. Kemudian ada alat tulis menulis untuk digunakan untuk mendata identifikasi kayu maupun building. Kemudian tarisit yaitu untuk menulis nama-nama jenis ya. Dan ini adalah 9 bentuk pohon yang nantinya teman-teman akan temukan pada suatu kawasan ya, atau bentuk pohon yang mungkin teman-teman akan temukan. Jadi yang pertama ya, di pada pohon yang ini yang pertama ini ya, ini. Jadi ada namanya diameter di atas sejajar dada ya, yang ini. Maksudnya seperti atas seperti dada itu seperti 130 cm. Jadi yang pertama ini adalah pohon normal ya. Kita teman-teman menemukan pohon yang tegak ya, pasti tegak. Itu kita normal saja untuk mengukur. Jadi ya, jadi pohon ini tidak ada yang tegak semua, pasti ada yang miring dan ada yang cacat atau ada yang bercabang. Jadi di sini teman-teman intinya ketika mengukur diameter itu harus lebih dekat dengan tanah.
ya, ini permukaan tanah. Jadi ketika pohon ini miring di sebelah, jadi dia kita lihat ketika dia miring, teman-teman harus duduk sebelah sini, ya. Kalau ketika teman-teman menemukan pohon yang sedang miring. Tentunya ada yang di poin 3, ketika teman-teman saat di kemiringan atau tanjakan, ya, di tanjakan itu teman-teman harus mengukur di atas, jangan mengukur dari bawah. Kenapa? Karena dia jauh dari tanah. Jadi intinya pada mengukur diameter itu dia harus dekat dari kita dengan tanah, ya. Jadi contoh seperti itu. Jadi di situ ketika teman-teman mengukur di saat kemiringan, jadi teman-teman harus ukur dari atas, jangan ukur dari bawah, ya. Kemudian gambar nomor 4. Di sini ada sudah mulai bercabang, ya. Mulai bercabang. Tapi ketika teman-teman mengukur 130 cm atau setinggi dada, kalau dia belum sampai di cabang, teman-teman bisa menurunkan di bawah. Yang biasa kan ketika cabang itu kan besar, dia punya pas cabang itu kan dia sudah sama lagi dengan batang kawannya itu, jadi dia tidak besar. Jadi teman-teman bisa menurunkan pada pas percabangannya itu, ya, posisi seperti ini. Ini kan pas ini setinggi dada misalkan, jadi teman-teman bisa turunkan sini, ya. Kemudian pada gambar 5 ini sudah masuk pada gambar percabangan. Jika teman-teman berdiri mengukur 130 cm langsung bertemu dengan cabang ini dihitung, ya, tetapi diukur kelilingnya ditambah kemudian dibagi 2, ya, untuk cara pohon ini. Kemudian ini biasa pohon yang cacat. Biasa kalau teman-teman lihat ada pohon yang kena penyakit atau kena hama, artinya akan biasa akan berlubang, kemudian akan besar untuk batang pohonnya, ya, sudah tidak sama. Jadi di sini ketika teman-teman berpapasan, ya, bentuk tegakan yang cacat itu, teman-teman bisa naikkan, ya, naikkan di atas, atau bisa juga teman-teman taruh di bawah cacatnya itu. Jadi jangan di cacatnya itu, ya. Kemudian ini biasa teman-teman temukan pada hutan mangrove, ya, hutan mangrove atau hutan bakau. Biasa kalau teman-teman lihat hutan bakau pasti akan menemukan akar-akar seperti ini, ya, akar tunjang namanya. Jadi ketika teman-teman mau ukur diameter ini, teman-teman harus naik akarnya, ya. Jadi naik akarnya dulu, kemudian ukur setinggi dada atau sejajar dengan dada. Kemudian terakhir, biasa teman-teman juga ini sama dengan ini, ya. Hanya saja ini berpapasan pas di sejajar dengan dada, tapi ini biasa tumbuh dari bawah. Biasa ada pohon mangga yang sama-sama hidup, biasa dia dari bawah itu, dari satu akar, tapi dari bawah ini sudah bercabang. Jadi hitungnya seperti ini, ya, setinggi dada, kemudian diukur kelilingnya, ditambah, kemudian dibagi 2. Itu jadi dia punya diameter. Oke. Jadi ini, ya, jadi inilah bentuk pohon yang teman-teman akan temukan pada suatu kawasan, ya. Sampai sini ada pertanyaan? Oke. Kenapa pengukuran ketinggian diameter pohon itu dilakukan pada tinggi dada? Kenapa tidak di bawah dengan kaki atau lebih tinggi dari kepala? Oke, baik, pertanyaan yang bagus, ya, Jul. Jadi itu, ya, jadi beberapa hasil penelitian, ya, atau beberapa ilmuwan nanti bisa juga dirasakan kenapa harus sejajar dengan dada atau 130 cm. Kalau pada dalam teknisnya itu tiba di 130 itu atau sejajar dengan dada itu adalah mempermudah, ya, mempermudah kita untuk melihat keliling. Kalau akan contoh, kalau kita akan mengukur kan kalau di atas 100 pohon, pasti habis mengukur itu pasti saking tanggalannya atau pegal-pegal, apalagi yang di bawah kaki atau di atas kuku, pasti patah yang mau patah yang pinggang dengan tulang belakang, sehingga ada yang lebih mudah menjadi dada, ya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, oke, di sini ada gambar cara mengukur di pohon, ya. Di sini tadi ada alat estimeter. Jadi estimeter ini yang menggunakan ini, ya.
Tapi itu dulu. Saat ini kita menggunakan teknologi yaitu automated ya. Nanti di sini ada posisi untuk jarak di pohon ya. Jadi jangan pohon di atas di puncak, teman-teman dari bawah sini ya, tidak boleh. Jadi ada teknik-tekniknya. Ketika di gambar pertama tinggikan tinggiannya, kemudian di sini ya punggung misalkan. Jadi ini ya, jadi ada rumus-rumus bagaimana ada rumus T, CI dan C2 ya. Atau kalau dilihat seperti ini ada ABC ya. Jadi ada sudut-sudut A, B, C ya. Ada yang sejajar, ada yang di bagian kalau ini ya, kalau bentuk ini ketika teman-teman akan mengukur pada pemiringan yang punya di atas, teman-teman harus pertama dulu itu poin pertama itu teman-teman harus mengukur jarak ya, jarak antara yang sejajar dengan mata atau pandangan. Kemudian yang kedua ukur akarnya ya, atau dasarnya pohon. Kemudian yang terakhir itu tinggi total. Kemudian yang kedua gambar ini teman-teman berada di ketinggian ya. Kalau lihat ini berada di ketinggian. Posisi ini dia mengukur dari dasar pohon tumbuh, kemudian tinggi bebas cabang. Tinggi bebas cabang itu berarti ada percabangan dan tinggi total. Jadi ini kalau dilihat ya, ini adalah tinggi. Kemudian ini prosesnya seperti ini ya. Jadi jangan di kawasan itu jangan harus secara sistematis ya. Jadi harus di depan dulu, kemudian jangan harus ke sini, harus di ujung. Jangan seperti itu. Nah kan, nanti teman-teman akan bingung. Harus di ujung, susah lagi mengambil yang sebelumnya. Jadi ini harus secara sistematis. Oke, mungkin materi ini sampai di sini ya. Jadi saya punya tugas ya, tugas kelompok buat jadi mungkin saya bagi dua kelompok ya. Jadi dua kelompok itu tugasnya yaitu masing-masing kelompok teman-teman harus mengukur diameter ya, diameter pohon atau tinggi pohon, kemudian menggunakan metode apa. Jadi kelompok satu menggunakan sensus dan kelompok dua menggunakan sampling ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Jadi pada hari ini kami akan mempresentasikan tugas kami dengan metode sensus. Jadi sensus itu apa? Jadi sensus itu adalah metode teknik inventarisasi dengan mendata seluruh pohon dalam satu hamparan. Artinya kita mendata seluruh satu persatu tegakan yang ada dalam satu hamparan itu. Nah, untuk kelompok kami itu kami mendapatkan satu data pohon yaitu ebony dengan nama latin Diospyros celebica. Mungkin itu saja hasil presentasi kami. Jika ada kelompok lain yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, saya akan bertanya pada kelompok 1, apa kendala teman-teman di lapangan saat melakukan inventarisasi? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang sudah diberikan. Untuk kendala yang kami dapati itu terkait inventarisasi sensus itu ada beberapa. Salah satunya itu memakan waktu yang cukup lama karena yang sudah dijelaskan oleh moderator kami, sensus itu dihitung atau dijumlahkan secara keseluruhan dengan satu persatu sehingga bisa menyita waktu yang lama. Terus yang
Baik teman-teman, itulah presentasi kami dari kelompok 1. Mohon maaf masih ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang teknik inventarisasi dengan metode sampling. Sampling yaitu pengambilan sebagian kecil dari suatu area hutan untuk diukur dan dianalisis dengan tujuan untuk mewakili karakteristik seluruh area hutan tersebut. Dalam inventarisasi hutan, sampling digunakan untuk memperkirakan berbagai aspek hutan seperti volume kayu, jenis pohon, dan keanekaragaman hayati tanpa perlu mengukur seluruh area hutan. Baik teman-teman, salah satu contoh jenis yang kita ambil yaitu ketapang kencana dengan nama ilmiah Terminalia mentali. Apakah teman-teman ingin bertanya tentang inventarisasi dengan metode sampling? Silakan. Baik, kami dari kelompok 1 ini bertanya kepada kelompok 2. Dalam inventarisasi dengan metode sampling, apa kelebihan dari pendataan dengan metode tersebut? Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya di sini menjawab pertanyaan kepada kelompok 1. Inti dari kelebihan pengambilan teknik inventarisasi dengan metode sampling adalah efisien biaya waktu dan tenaga serta memungkinkan dilakukannya penelitian pada populasi yang besar dan tersebar. Metode sampling juga dapat menghasilkan data yang representatif dengan tingkat kekurangan yang tinggi asalkan pengambilan sampel dilakukan dengan benar. Jawaban dari kelompok kami, apakah kelompok 1 sudah menerima? Ya. Paham? Oke, terima kasih. Baik, itulah hasil diskusi dari kelompok 2. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya. Jadi terima kasih untuk teman-teman atas waktunya hari ini. Insya Allah ilmu hari ini bermanfaat ya. Teman-teman untuk kedepannya, siapa tahu teman-teman akan masuk pada instansi dan sudah mempunyai skill ini ya. Karena yang dimana di teknik investasi ini adalah ilmu khasnya kesultanan ya. Karena tidak teknik ilmu ini tidak ada di jurusan lain. Baik, mungkin hari ini ya, pertemuan hari ini kita tutup dengan mengucapkan hamdalah ya. Amin. Nanti kita akan bertemu pada pertemuan berikut. Terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.